Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSM MTS tahun 2018, pelajaran IPA. Ini adalah part ke-1. Nomor 1, Ismail adalah siswa di salah satu MTS di Jawa Timur. Sejak duduk di bangku kelas 7 MTS, ia selalu menjalankan puasa sunnah Senin Kamis. Biasanya ketika berbuka puasa, ia selalu mengawali dengan memakan buah kurma. Rasa manis dari buah ini yang membuat Ismail sangat menyukainya. Buah kurma yang manis ini sebenarnya adalah cadangan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan kurma tersebut. Secara spesifik di dalam sel, cadangan makanan disimpan di dalam salah satu organel sel pada kurma tersebut. Organel yang dimaksud adalah A. Vakuola. Vakuola ini adalah organel sel pada kurma, pada buah yang menyimpan cadangan makanan. Berikut ini adalah sel-sel tumbuhan dan fungsinya. Yang pertama adalah nukleus. Ini berperan dalam mengontrol seluruh kegiatan sel, pembelahan sel, pembawa informasi genetik. Kemudian ada nukleoplasma, ini adalah cairan dalam nukleus atau inti sel. Yang ketiga ada nukleolus atau anak inti, berperan dalam pembentukan organel sel, salah satunya ribosom. Yang keempat, selaput inti sel, membungkus dan melindungi nukleus. Kemudian yang kelima ada retikulum endoplasma kasar. Ini berfungsi untuk transportasi molekul-molekul, detoksifikasi atau penetral racun, menyusun lemak dan kolesterol, menampung protein yang disusun ribosom atau RE kasar saja. Kemudian yang keenam retikulum endoplasma halus, berfungsi untuk mensintesis kolesterol, transportasi molekul-molekul, pembuatan lipid atau lemak dan metabolisme, produksi hormon steroid, dan memiliki fungsi detoksifikasi atau menetralkan racun. Kemudian yang ketujuh, vakuola yang tadi ya, ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, berfungsi sebagai tempat menyimpan zat makanan seperti amilum dan gula. Menyimpan pigmen, misalnya pada mahkota bunga menyimpan minyak asiri seperti minyak kayu putih, aroma harum pada bunga membangun turgiditas atau kekakuan sel bersama dinding sel, tempat penimbunan sisa metabolisme seperti getah karet. Kemudian yang kedelapan ada sitoplasma. Ini cairan sel yang berada di luar membran inti. Fungsinya adalah sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Kemudian ada kloroplas, ini banyak mengandung klorofil atau zat hijau daun yang digunakan untuk fotosintesis. Berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis, kloroplas ini tidak dipunyai oleh sel hewan. Kemudian ada dinding sel, ini juga yang membedakan dengan sel hewan karena sel hewan juga tidak mempunyai dinding sel. Dinding sel ini berfungsi melindungi dan memberi bentuk sel. Kemudian ada membran sel, fungsinya melindungi sel, mengatur keluar masuk molekul-molekul tertentu, tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi, bersifat semi-permeable atau tidak semua zat dapat melewati dan hanya zat-zat tertentu, misalnya air dan gas. Kemudian ada mitokondria, ini sebagai tempat berlangsungnya respirasi seluler, sehingga merupakan tempat penghasil energi. Kemudian ada peroksisom, ini adalah organel dalam sel yang berfungsi untuk memecah molekul organik dengan proses oksidasi untuk menghasilkan hidrogen peroksida. Kemudian ada badan Golgi, ini berperan untuk membentuk membran plasma sel, sekresi sel, atau menghasilkan zat yang diperlukan sel, kemudian membentuk akrosom atau selubung kepala sperma. Berdasarkan soal nomor 1, sebenarnya cadangan makanan dari hasil fotosintesis tersebut berupa polisakarida yang dibuat di dalam kloroplas, tepatnya di bagian stroma. Kalau tilakoid, ini fungsinya adalah menangkap energi cahaya untuk selanjutnya diubah menjadi energi kimia. Kalau stomata atau bentuk tunggalnya adalah stoma, ini sebagai organ respirasi. Stoma ini mengambil CO2 dari udara untuk dijadikan bahan fotosintesis. Kemudian stoma juga mengeluarkan O2 sebagai hasil dari fotosintesis.
Kemudian gerana, ini adalah tempat berlangsungnya reaksi terang dan sebagai pelindung ruang tilakoid. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat ya!